Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh salah satu Pak Mas Bambang, bisa memimpin doa. Silakan. Oke Bu. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada hari ini kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baik, semoga apa yang menjadi niat kita hari ini menjadi ladang untuk mencari ilmu dan bernilai ibadah ya anak-anakku sekalian. Amin. Iya Bu. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil Bu Septi. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada ya, semoga masih selalu semangat di dalam melaksanakan proses pembelajaran di rumah ya, walaupun dalam kondisi daring seperti sekarang ini, di situasi yang memang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka ya. Tapi yang pasti dimanapun kalian berada, saya berharap semangat kalian untuk belajar itu terus ada. Jadi dalam kondisi apapun kalian harus selalu punya keinginan untuk terus belajar, karena itu yang akan menjadi modal kalian untuk masa depan kalian. Baik anak-anakku sekalian, untuk kemarin pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari kaitannya dengan desentralisasi ataupun otonomi daerah. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya share melalui classroom ya, untuk pembagian kelompok sekaligus untuk proses diskusinya. Jadi nanti silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk hari ini saya ingatkan kembali, ini kaitannya dengan kompetensi dasar dan IPK ya. Ini pun kalian sudah bisa melihatnya di handout ya yang kalian miliki, yang sudah kalian download. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama mampu membuat 5 kata tanya dengan benar. Kemudian yang kedua menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga menelaah kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang keempat menelaah kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang kelima menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sebabnya ini sudah kalian pelajari mengenai desentralisasi otonomi daerah, dan yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mereview sedikit berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Ada yang masih ingat apa itu desentralisasi? Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah Bu Septi. Oh iya, betul sekali. Kemudian untuk tujuan adanya otonomi daerah itu apa tadi? Meringankan kinerja pemerintah pusat. Meringankan tugas atau urusan-urusan pemerintah pusat ya, supaya mungkin di dalam penanganan masalah-masalah yang terjadi di daerah dapat segera tertangani, begitu ya anak-anak ya. Iya Bu. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang kemarin sudah Ibu berikan di classroom ya, bahwa hari ini kalian nanti mempresentasikan hasil diskusinya ya, berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Anak-anakku sudah siap untuk Ya, Bu. mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Oke. Dari kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin, siapa yang ingin
mempresentasikan terlebih dahulu? Boleh Bu, mencoba Bu. Oh ya, Mbak Ruli silakan. Coba untuk hasil diskusinya. Ya, untuk yang nomor 1 ya Bu ya, Ya. itu tentang dalam pelaksanaan pemerintah pusat memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi pelayanan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Kemudian fungsi pengaturan. Ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah itu sendiri. Kemudian pemberdayaan ini dijalankan oleh pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakatnya. Begitu Bu Septi untuk nomor 1. Ya, bagus sekali Mbak Ruli. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan yang lain dari kelompok lain? Ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi tadi ada 3 fungsi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 2, kira-kira ya Mbak Eti silakan. Ya, mencoba ya Bu. Ya. Pemerintah pusat itu meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal. Sedangkan kewenangan daerah itu di luar kewenangan pemerintah pusat. Di antaranya adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, kemudian pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, kemudian penyediaan sarana prasarana umum, penanganan bidang kesehatan dan lain-lain, Bu. Oh iya, kemudian terima kasih, jawabannya sudah cukup bagus sekali ya kaitannya dengan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian untuk kelompok yang lain, nomor selanjutnya mungkin kaitannya dengan daerah istimewa atau daerah khusus. Kelompoknya Mas Bambang mungkin? Oke, jawabannya Provinsi DKI sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, sebagai sebagai ibu kota Bu, jadi memiliki kekhususan. Sedangkan ada otonomi khusus itu seperti Papua Bu, kewenangan khusus yang diberikan pusat itu lebih dari otonomi biasa. Mungkin itu Bu yang bisa kami diskusikan. Ya baik. Nah, itu pemaparan hasil diskusi untuk hari ini ya, anak-anakku sekalian. Dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya maka dapat kita refleksikan kait dengan pembelajaran hari ini, ya bahwasanya di dalam pemerintahan pusat ini memiliki urusan-urusan pemerintahan tertentu, diantaranya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, justisi, dan agama. Selain itu memiliki fungsi yang harus dijalankan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Kemudian daerah memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Peraturan daerah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Demikian anak-anak mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu Septi. Jelas. Silakan nanti kalian kerjakan soal formatif ya, yang ada di link yang sudah Ibu share di Google Classroom untuk memperdalam pemahaman kalian. Baik, selamat belajar anak-anak sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri ya. Ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.